Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ani dengan NPM 2353052009. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental menurut Abraham Maslow. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian merasa terlalu dikendalikan sama kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kalian? Kalian mencari uang supaya kalian tidak kekurangan makan. Kalian bangun hubungan dengan orang lain agar kalian nggak kekurangan teman. Kalian berusaha menjadi orang terbaik agar gak diremehin sama orang-orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya, mungkin beberapa orang dari kita cuma fokus sama apa yang bisa membuat kita aman dan nyaman. Dan sering kali kita melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin gak sesuai dengan diri kita. Tapi, karena hal ini membuat kita aman, jadi diterusin aja. Atau kalian merasa hidup kalian jadi gak bermakna. Kalian merasa gak berkembang dan ngerasa hidup kalian gitu-gitu aja. Tahu gak sih, masalah-masalah yang kalian alami sebenarnya pernah dibahas oleh psikolog. Salah satu psikolog yang terkenal adalah Abraham Maslow. Lebih tepatnya pada teori Hierarchy of Needs. Nah, teori ini yang akan kita bahas kali ini. Mulai dari artinya, fungsinya, dan bagaimana cara penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, saya meminta kepada teman-teman semua agar jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. So, apa sih teori Hierarchy of Needs itu? Nah, mungkin sebelum kita membahas teorinya, kita bisa membahas sedikit tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog pendiri aliran humanistik. Dulu, dia ingin tahu apa sih motivasi hidup seseorang itu. Akhirnya, dia mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat hidup orang-orang menjadi bahagia. Dan apa yang dilakukan oleh mereka demi mencapainya. Nah, Maslow menganggap bahwa ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang sebenarnya mungkin dulu belum terjawab oleh ilmu-ilmu yang lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori Hierarchy of Needs, atau sering disebut Maslow's Pyramid of Needs. Jadi, bisa dilihat di gambar. Sesuai dengan namanya, teori ini digambarkan sebagai piramida. Maslow menyusun teori motivasi untuk manusia, di mana variasi kebutuhan manusia tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat terpenuhi jika jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Ini adalah gambaran dari Maslow Pyramid of Needs, atau teori kebutuhan Maslow yang berbentuk piramida. Ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia dalam teori Hierarchy of Needs. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan dicintai dan dimiliki, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yang akan dibahas pertama di sini adalah kebutuhan fisiologis. Dalam kerangka hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat paling dasar atau fundamental dari kebutuhan manusia. Hal ini merujuk pada kebutuhan-kebutuhan biologis yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan fisik individu. Kebutuhan fisiologis mencakup hal-hal seperti makanan, air, pernapasan, tidur, suhu tubuh yang terkontrol, eliminasi atau pengeluaran limbah, dan seksualitas. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan dalam hierarki kebutuhan Maslow adalah tingkat kedua dalam hierarki tersebut.
Kebutuhan ini mencakup berbagai jenis keamanan yang diperlukan oleh individu untuk merasa aman dan terlindungi. Contohnya adalah memiliki tempat tinggal yang aman, akses terhadap perawatan medis, dan perlindungan dari kekerasan fisik. Nah, Maslow menyebut kebutuhan yang pertama dan yang kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu kebutuhan dicintai dan dimiliki. Kebutuhan dicintai dan dimiliki mengacu pada kebutuhan manusia untuk memiliki hubungan sosial yang positif, mencintai dan dicintai oleh orang lain, serta merasa sebagian dari kelompok sosial atau komunitas. Kebutuhan ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, kasih sayang, keinginan untuk memberi dan menerima kasih sayang, perhatian, dan perasaan positif dari orang lain. Hal ini melibatkan hubungan yang intim dan mendalam, mulai dari teman, keluarga, maupun pasangan romantis. Yang kedua yaitu pertemanan. Kebutuhan akan teman-teman dan hubungan sosial yang positif. Manusia secara alamiah menginginkan interaksi sosial dan ikatan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penerimaan sosial. Keinginan untuk merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Hal ini melibatkan perasaan inklusi dan pengakuan sosial. Pemenuhan kebutuhan ini berperan penting dalam membentuk perasaan kesejahteraan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Ketika individu merasa dicintai dan dihargai, mereka memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. Hierarki yang keempat yaitu harga diri. Kebutuhan harga diri mengacu pada kebutuhan individu untuk merasa dihargai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang positif. Kebutuhan ini mencakup 2 aspek. Yang pertama yaitu self-respect atau harga diri yang disetujui dari diri sendiri. Biasanya sering terjadi dengan melibatkan pandangan positif terhadap diri sendiri, rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan dan nilai yang sesuai. Ini juga mencakup pencapaian, prestasi pribadi, dan perasaan mandiri. Yang kedua yaitu respect from order. Harga diri yang disetujui dan dihargai oleh orang lain. Harga diri ini biasanya melibatkan keinginan individu untuk mendapatkan penghargaan, pujian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Hal ini juga mencakup perasaan dihargai dalam pekerjaan, komunitas, ataupun sebuah hubungan. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dan paling kompleks dalam hierarki tersebut. Hal ini merujuk pada kebutuhan individu untuk mencapai potensi pribadi mereka sepenuhnya, mengembangkan bakat dan kemampuan, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Aktualisasi diri melibatkan pencapaian pribadi, kreativitas, pencarian makna, kendalian atas diri sendiri, dan pertumbuhan pribadi. Aktualisasi diri menandai pencapaian tertinggi dalam perkembangan pribadi dan kesejahteraan psikologis. Tidak semua orang mencapai tingkat ini, dan individu yang mencapai tingkat ini biasanya memiliki rasa puas dan makna dalam hidup mereka. Menurut Maslow, hanya ketika kebutuhan pada semua tingkat hierarki sebelumnya telah terpenuhi, seseorang dapat mencapai potensi pribadi mereka secara penuh dalam pencarian aktualisasi diri. Jadi, jika kebutuhan sebelumnya tidak terpenuhi, maka kita tidak akan bisa untuk mencapai kebutuhan yang terakhir ini. Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan menjadi apa yang kita kehendaki. Dengan kata lain, setiap orang harus tahu apa yang ingin dilakukan dan mendalami hal yang ingin dilakukan tersebut. Nah, selain dikelompokkan jadi kebutuhan dasar dan psikologis,
Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, 4 kebutuhan terbawah seperti kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan kepercayaan diri itu termasuk dalam kategori kebutuhan yang didorong dengan adanya rasa tidak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu, atau singkatnya, rasa takut dan cemas. Misalnya, kalian makan karena lapar, ingin dihormati karena takut diremehkan, ingin dicintai karena takut sendirian, dan masih banyak lagi. Motivasi-motivasi ini disebut dengan D needs atau kalian butuh karena adanya rasa kekurangan. Nah, yang satu paling atas adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu dikendalikannya dengan perasaan, di mana kalian ingin hidup sesuai dengan potensi yang kalian punya. Tujuan kalian bukan hanya sekadar untuk mencari aman saja, tapi juga untuk mencapai kepuasan atau atas apa yang telah kalian kembangkan dalam potensi yang kalian miliki. Motivasi ini disebut dengan B needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini terlihat sangat simpel bahwa kita butuh dengan hal-hal yang kita sebutkan. Tapi kenyataannya, seringkali orang-orang tidak sadar bahwa kita butuh hal tersebut secara seimbang. Maksudnya gimana? Jadi, ada orang-orang yang acuh dengan kondisi finansial mereka dan hanya fokus melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, yang sangat fokus dalam pekerjaan, gaji, uang, dan sebagainya. Bahkan, mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka demi apa yang membuat mereka nyaman. Menurut Maslow, gaya hidup keduanya bisa dibilang itu salah. Kita perlu sadar bahwa materialistis dan psikologis seharusnya kita bisa merasa bahagia dan mempunyai karir bagus pada saat yang sama. Karena pada dasarnya, kita membutuhkan pekerjaan yang memenuhi kebutuhan kita, sambil kita juga melakukan apa yang sesuai dengan potensi diri kita sebagai usaha untuk memenuhi hidup. Selain itu, kita juga tidak sadar lebih sering dimotivasi oleh D needs daripada B needs, sehingga kita hanya fokus dengan bagaimana agar merasa aman dan nyaman. Padahal, secara tidak sadar, kita juga perlu memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri. Bisa jadi dengan hal ini, kita merasa bahwa hidup kita gak bermakna ataupun berkembang. Jadi, kesimpulannya adalah kesehatan mental dalam konteks teori Maslow dapat dicapai ketika seseorang telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini secara bertahap. Proses ini membantu individu merasa bahagia, berdaya, dan mencapai potensi maksimal mereka. Dalam hal ini, kesehatan mental dihubungkan dengan pencapaian tingkat tertinggi dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu aktualisasi diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.